lagi. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, terkait dengan dasar-dasar perpindahan panas, insya Allah ini nggak terlalu lama teman-teman, karena juga minggu pertama ya, jadi warming up materi terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari atau materi-materi yang akan kita pelajari besok, jadi tidak terlalu susah di kasus ini. Untuk dasar-dasar perpindahan panas, teman-teman, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, apa tuh sebetulnya Bu fungsi utama dari perpindahan panas? Ini adalah latar belakangnya, begitu Dek. Jadi untuk mempelajari perpindahan panas, biasanya kita akan dekati dari 4 fenomena gitu ya, 4 fenomena yang berkaitan dengan suatu zat, baik itu padat, cair, dan gas, yang nanti ada beda suhu antara satu zat yang lain dengan satu zat yang lain. Nah, itu nanti yang sangat-sangat mendasari kita merancang atau kita mempelajari perpindahan panas ini. Jadi, yang pertama adalah terkait dengan aplikasi dari perpindahan panas, kemudian yang kedua adalah hukum pertama termodinamika, yang ketiga adalah neraca energi untuk sistem tertutup dan sistem aliran steady, dan yang terakhir adalah kesetimbangan energi pada permukaan. Jadi keempat poin ini, mulai dari aplikasi, hukum pertama termodinamika, neraca energi, dan kemudian kesetimbangan energi, ini nanti adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi kita untuk mempelajari perpindahan panas begitu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan teman-teman, jadi termodinamika ya, termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari, namanya aja termodinamika begitu. Jadi termodinamika adalah ilmu yang mempelajari jumlah panas yang berpindah dari suatu sistem ke sistem lain karena dia mengalami proses perubahan kesetimbangan. Intinya seperti itu. Jadi termo itu kalau semisal suatu sistem, ini kan suatu sistem kan terbagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan sistem itu kan kita bagi menjadi 1, 2, 3. Apa saja masih ingat 3 sistem itu kalau kita berbicara terkait dengan termo? Yang pertama adalah sistem terbuka. Masih ingat apa saja jenis sistem yang ada di termodinamika? Yang pertama adalah open system, gitu ya, atau sistem terbuka. Kemudian yang kedua adalah kalau ada open berarti ada closed system atau sistem tertutup. Kemudian satu lagi ada open, ada close, ada sistem apa lagi satu lagi, yaitu sistem terisolasi. Iya betul. Isolated atau insulated system. Jadi sistem terisolasi. Jadi sistem itu ada 3. Apa bedanya? Kalau open berarti dia memungkinkan begitu ya, memungkinkan terjadi proses pemasukan zat-zat yang lain gitu ya, zat-zat baru sewaktu-waktu begitu teman. Jadi gini, ada yang masuk, ada yang keluar begitu ya. Yang masuk, yang keluar di suatu boundary. Jadi kalau sistem, kalau kita berbicara terkait dengan lingkungan, sistem itu nanti kan dibagi menjadi, ada juga yang lingkungannya ya, ada sistem, ada surrounding begitu. Jadi open system itu adalah kita masukkan suatu komponen dan kita bisa mengeluarkan dari sistem tersebut. Nah, kalau closed system, jadi kalau closed itu adalah sistem tertutup, jadi dia prosesnya hanya ada di dalam sistem itu saja. Nah, kalau di proses isolasi tidak terjadi proses perpindahan panas. Nah, ini nanti terjadi nilai Q-nya, perpindahan panasnya atau jumlah panas yang berpindah, ini nanti beda-beda. Kalau open, dia bisa masuk, bisa keluar. Kalau close itu juga bisa masuk, bisa keluar. Jadi intinya sama, kalau open dan close. Hanya kalau sistem terisolasi, panas itu tidak bisa mengalir dari mana-mana. Itu
Itu adalah sistem beda antara open, closed, dan sistem terisolasi. Nah, kalau ilmu termodinamika itu kita kan ngitungnya jumlah panasnya ya teman-teman ya, jumlah panasnya. Kita ngitungnya adalah Q yang nanti kita bisa turunkan wujudnya, nilainya sebagai energi dalam atau U, entalpi atau H, kemudian ada lagi Q, kalor, dan kawan-kawan, begitu. Itu kalau termo. Nah, kalau perpindahan panas, begitu, nah karena panas begitu ya, panas yang berpindah ini tidak mengacu pada berapa lamanya begitu ya sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan termo, biasanya kita Q masuk, Q in, Q out-nya dia berapa jumlahnya, udah gitu doang. Kita hanya mempelajari berapa banyaknya, tetapi sebetulnya sejatinya proses perpindahan antara dari T1 ke T2 dia ini kan ada waktunya begitu Dek. Nah, waktu ini yang nanti kita akan pelajari di perpindahan panas, sehingga perpan nanti hanya kita akan mengetahui berapa atau laju perpindahan begitu ya, laju perpindahan panasnya. Jadi kalau termo kita mempelajari besarnya panas, kalau di perpan kita mempelajari persamaan-persamaan yang mendukung untuk menghitung laju perpindahan panasnya itu sampai berapa menit, berapa detik, atau berapa jam. Begitu teman-teman. Nah, jadi kita baca lagi, kemudian panas yang berpindah ini tidak mengacu pada berapa lama proses tersebut, tetapi nanti di engineering, khususnya di teknik kimia, laju perpindahan panas ini nanti kita akan pelajari di perpan. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Jadi, kalau misal teman-teman punya minuman dingin kaleng yang kalian sudah keluarkan dari kulkas, kemudian teman-teman tinggal di ruangan terbuka atau di suhu kamar, maka kan lama-kelamaan dia akan dingin begitu ya. Lama-kelamaan dia akan hangat. Kebalikannya juga, jadi semisal teman-teman punya minuman kaleng yang di suhu ruangan, kemudian teman-teman pindah begitu ya, pindah ke dalam kulkas, maka lama-kelamaan juga minuman ini akan berubah suhunya menjadi dingin begitu. Nah, di sini akan terjadi proses karena adanya perbedaan suhu ini, maka otomatis kita juga akan terjadi proses perpindahan atau perubahan dari panas tersebut. Jadi yang awalnya kalengnya ini semisal suhunya 5 derajat Celcius, karena lingkungannya adalah di 30 derajat Celcius, maka lama-kelamaan di T1 awalnya suhunya 5 derajat Celcius, nanti pada saat dia di waktu tertentu di T2 nanti T-nya berubah menjadi 20 derajat Celcius. Sehingga dari sini kita pelajari begitu Dek, bahwa kalor atau Q, jadi yang awalnya sistemnya tadi ya, kita punya kondisi yang A, kaleng A, dia waktunya di T1, kemudian suhunya awalnya adalah 5 derajat Celcius, ini misal kaleng begitu, kita tunggu sampai berapa menit begitu menjadi sehingga T-nya berubah jadi T2, nanti T-nya akan naik begitu ya, T-nya akan naik karena suhu surroundingnya di 30 derajat Celcius. Misal ini naik menjadi 15 derajat Celcius, ini nanti A kondisi 2, ini A kondisi 1. Nah, proses ini terjadi perpindahan kalor begitu ya, terjadi perpindahan panas di situ, sehingga kita tahu bahwa adanya proses perubahan perpindahan panas dalam hal ini adalah dari panas lingkungan ke sistem begitu. Dari panas lingkungan ke sistem ini nanti terjadi proses perpindahan ini terjadi karena adanya beda suhu begitu ya, terjadi adanya beda suhu atau delta T. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika suatu sistem dia punya panas tertentu dan surroundingnya dia punya panas yang berbeda, maka kita bisa ukur berapa laju perpindahannya. Begitu. Tidak hanya di dalam antara sistem dengan lingkungan atau di antar sistem saja, di antar sistem ada dua zat yang berbeda suhu, maka kita bisa hitung laju perpindahan panasnya, sehingga nanti
kita nggak mungkin tidak akan mempelajari suhu, waktu, dan nanti beberapa geometri atau beberapa sifat atau faktor yang mempengaruhi tergantung dari jenis-jenis dari perpindahan panasnya, begitu deh. Jadi seperti itu ya, jadi bisa pelajari lebih lanjut atau dipastikan bahwa jika semisal suatu benda dengan lingkungannya dia punya beda suhu, maka otomatis akan terjadi proses perpindahan kalor di sana. Sehingga kita juga bisa hitung berapa laju perpindahan kalor atau perpindahan panasnya gitu. Oke. Nah, kita kemudian masuk. Nah, kalor itu seperti apa Bu jenisnya begitu ya. Nah, kita review kembali terkait dengan hukum atau terkait dengan termodinamika, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kalor atau energi secara kelompok namanya energi ini kita bisa golongkan tergantung dari wujud bendanya begitu. Jadi bisa sebagai energi termal, bisa sebagai energi mekanik, kinetik, potensial, magnetik, kimia, dan lain sebagainya begitu teman-teman. Jadi energi wujudnya bisa bermacam-macam tergantung dari sistem atau tergantung dari sistemnya nanti seperti apa. Nah, biasanya yang kita akan pelajari, karena nanti kita akan mempelajari substansi yang sederhana, begitu substansi yang sederhana. Nah, substansi yang sederhana itu nanti kita akan cek fluida. Jadi kalau misal kita mempelajari terkait dengan fluida, teman-teman, fluida itu adalah zat kelompok material yang bisa bergerak tanpa adanya dorongan apapun begitu. Jadi di sini kita klasifikasi menjadi gas dan cair. Jadi kalau misal kita berbicara terkait fluida, maka otomatis itu adalah gas dan cair. Nah, kalau kita berbicara terkait fluida, sekali lagi, di dalam fluida itu ada energi. Nah, tergantung nih energi fluida, nanti tergantung dari dia bisa mengalir atau tidak. Jadi fungsi bisa mengalir atau tidak itulah nanti yang akan mengklasifikasi energi yang ada di dalam fluida tersebut. Jadi yang pertama, jika fluida itu nggak ngalir, maka energi yang ada di dalamnya itu nanti kita sebut dengan energi dalam, begitu teman-teman, energi dalam. Karena apa? Komposisinya memang dia sistemnya stasioner. Dia tidak mengalami perubahan di dalam fluida, baik ini cair atau gas ya. Jadi di dalam suatu bejana, teman-teman punya air di situ, atau punya udara di situ, atau punya larutan etanol di situ, walaupun kelihatannya kok diam-diam aja ya, tetapi sebetulnya di dalam unsur sifat cairan ataupun gas yang ada di dalam bahan ini dia ada besar energinya yang sewaktu-waktu bisa berubah jika semisal terjadi perubahan suhu di antara dia dengan lingkungannya, begitu teman-teman. Itu adalah energi dalam gitu ya. Lalu selanjutnya, jika semisal fluida itu mengalir, nah kalau semisal fluida itu mengalir, maka jenis energi yang disebut di sini adalah H atau entalpi. Jadi itu bedanya kalau nanti kita akan membedakan antara energi dalam dengan entalpi. Jadi kalau energi dalam ada energi yang tidak terjadi apa. Kan kalau fluida ini dia bergerak, dia punya kecepatan tertentu, maka energi yang di sana kita sebut dengan entalpi, begitu teman-teman. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis energi, di dalam energi U atau internal energi ini nanti, karena dia diem ya, nanti kita akan bagi juga ada CP dan ada laten nanti di sini, gitu. Jadi bagian dari energi dalam nanti adalah energi sensibel. Jadi ada yang disebut dengan energi sensibel atau panas sensibel. Jadi panas sensibel adalah panas yang dapat atau sifat dari fluida itu energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat temperatur tertentu. Itu adalah disebut dengan energi sensibel atau kita sebut nanti CP, teman-teman. Jadi CP adalah suatu satuan yang digunakan untuk suatu zat
yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu dalam derajat temperatur tertentu. Nah, di sini memang CP karena itu tadi, karena dia tidak ngalir kan ya teman-teman, jadi ya karena dia diam-diam aja, dia punya sifat CP, karena jika adanya perbedaan suhu tadi, dia bisa kita ukur begitu berapa kalori yang terbentuk atau berapa kalori yang dibutuhkan untuk dia terjadi perbedaan. Begitu, itu untuk U. Nah, terkait dengan energi dalam juga ada panas laten atau energi laten. Ini nanti sifatnya adalah lambda. Lambda di sini fungsinya adalah untuk membutuhkan panas yang dibutuhkan oleh suatu zat yang diam untuk berubah fase, begitu ya, untuk berubah fase. Jadi contohnya di kasus ini awalnya dia cair, terus karena kita punya sifat laten di sini, maka kita bisa tambahkan Q tertentu sesuai dengan latennya agar dia nanti berubah menjadi gas, begitu ya, dia berubah menjadi gas. Nah, ini nanti sifatnya laten. Sedangkan kalau CP dari T1 ke T2 tapi dalam fase yang sama. Jadi dia sama-sama cair begitu, teman-teman. Nah, hal ini nanti beda di satuan. Jadi kalau CP satuannya masih ingat apa saja satuan CP? Saya tulis di sini deh. CP tidak perlu ini ya, teman-teman, tidak perlu takut untuk menjawab. Masih ingat apa saja satuan untuk CP, pembentuk CP, dan untuk laten? Kalau laten seperti apa? Kalau CP seperti apa? Kalau CP satuannya adalah dalam satuan energi, begitu ya, energi dibagi massa dibagi derajat suhu, begitu ya, derajat suhu, atau energi dibagi mol atau derajat suhu. Karena massa dan mol ini tergantung referensi, begitu ya, tergantung referensi, bisa dia memang dalam mol, bisa dalam massa. Jadi CP itu seringnya dalam kilojoule per kilomol Kelvin. Kalau kita standar internasional begitu ya, kilojoule per kilomol Kelvin atau kilojoule per kilogram Kelvin itu untuk CP. Sedangkan kalau laten satuannya adalah energi, karena fungsinya adalah tidak sebagai energi yang digunakan untuk meningkatkan di suhu, dia hanya merubah fase, maka satuan panas laten adalah energi per massa atau energi per mol, begitu ya. Jadi kalau laten biasanya ini CP, ya kalau laten itu adalah kilojoule per kilomol atau kilojoule per kilogram, tergantung referensinya, begitu ya, tergantung referensi yang disajikan apakah dalam mol ataukah dalam kilogram, begitu. Itu jadi dari apa namanya satuannya sudah kelihatan ya, bahwa kalau CP kita ada unsur suhunya. Karena apa? Karena memang CP digunakan untuk menaikkan atau menurunkan ke sebesar delta suhu tertentu. Sedangkan kalau laten dia hanya merubah dari suatu massa dari suatu massa di fase tertentu menjadi suatu massa di fase yang berbeda. Maka satuannya adalah kilojoule per kilomol. Gitu. Nah, ini terkait dengan satuan-satuan teman-teman yang nanti mungkin di Cengel sistemnya biasanya British, begitu ya. Nggak ding, kalau Cengel itu internasional, nanti Karen biasanya nanti kita pakainya sistem British, jadi mungkin agak sedikit random di satuannya. Jadi bisa mungkin teman-teman bisa perhatikan konversinya aja begitu. Dan terkait dengan satuannya apa saja Bu? Kalau untuk energi yang dipakai biasanya yang sering dipakai adalah joule atau kilojoule. Kemudian BTU, British Thermal Unit, yang satu lagi adalah terkait dengan kalori. Jadi ada 3 satuan ini yang nanti sering akan teman-teman dengar di mata kuliah ini, entah itu joule atau kilojoule atau BTU, British Thermal Unit, dan kalori. Nah, biasanya kalau joule ini nanti suhunya relate ke Kelvin, kemudian kalau kalori dia relate-nya ke derajat Celcius, sedangkan kalau BTU relate-nya nanti adalah ke derajat Fahrenheit. Jadi suhunya beda-beda begitu teman-teman. Dan ini ada beberapa tabel konversi yang sudah saya tampilkan. Untuk 1 BTU itu setara 1,05
begitu ya, 1,055 kilojoule, sedangkan kalau 1 kalori setara dengan 4,18 joule begitu. Insya Allah itu untuk poin-poin utamanya. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan specific heat atau panas spesifik atau CP begitu ya. Nah, CP sekali lagi tadi satuannya adalah dalam energi per massa atau energi per mol yang ada satuan Celsiusnya atau satuan suhunya. Oke, saya tadi di sini sampaikan bahwa dia dalam Kelvin. Nah, kalau biasanya kalau Kelvin dan derajat Celcius kan konversinya sama ya, teman-teman. Ini juga kadang-kadang bisa dalam Kelvin juga karena konversinya dia seimbang. Maka tidak terlalu perlu dikhawatirkan di sini. Nah, baik. Saya mengingatkan kembali terkait dengan sifat CP, begitu ya, sifat CP atau specific heat. Jadi ini adalah pengertiannya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa panas spesifik itu adalah energi yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar suatu derajat pada suatu masa tertentu, pada suatu fase tertentu, begitu ya, dan pada fase yang sama, begitu ya, fase yang sama. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Jadi kita punya suatu zat, misalkan anggaplah dia X, gitu ya. Teman-teman anggapkan X. Dia punya massa 1 kilogram, begitu. Kemudian kita akan manaskan dari satu titik ke titik yang lain, begitu. Misal awalnya T-nya 30 derajat Celcius, T1-nya, kemudian T2-nya adalah 31 derajat Celcius, maka delta T-nya adalah 1 derajat. Dan kita punya data spesifik heat. Jadi spesifik heat ini nanti referensi, begitu ya, jadi data dari buku referensi. Jadi nanti teman-teman akan saya mungkin sajikan kalau misal nanti kita perlukan begitu data CP. Nah, misal CP-nya tahu nih, oh dia 5 kilojoule per kilogram derajat Celcius, maka Q-nya bisa kita hitung begitu. Tinggal M, CP, delta T, begitu ya. Gitu. Jadi Q-nya ketemu 5 kilojoule karena masanya 1 kilogram, CP-nya 5 kilogram per 5 kilojoule per kilogram derajat Celcius, delta T-nya 1 derajat Celcius. Sehingga Q-nya adalah 5 kilojoule begitu. Jadi 5 kilojoule ini adalah massa yang digunakan untuk menaikkan 1 derajat suatu zat X ini yang masanya 1 kilogram karena CP-nya 5. Jadi nanti kalau CP-nya 10, maka otomatis di sini ya 10 kilojoule. Kalau semisal 15, ya nanti di sini 15 kilojoule, tergantung CP-nya nanti besarnya berapa. Sekali lagi, data CP ini nanti teman-teman akan ambil dari data referensi. Biasanya sudah diketahui, teman-teman tidak menghitung biasanya kalau CP, datanya sudah ada. Gitu. Nah, itu terkait dengan pengertian secara umum. Nah, kita cek kembali di sini. Loh kok ini beda begitu ya? Kok beda? Nah, kita cek deh. Ini sistemnya sama-sama udara, teman-teman. Di sini sama-sama udara. Berarti dia fluida ya, fluida. Sekali lagi dia fluida. Kemudian masanya sama. Dia di 1 kilogram, kemudian di sini 1 kilogram. Kita cek. Dia sama-sama delta T-nya sama-sama 1 derajat Celcius. Di sini yang dari 300 Kelvin ke 301, di sini sistemnya dari 1000 Kelvin ke 1001. Nah, ternyata kok kilojoule-nya beda, Bu, begitu. Jadi kalau di sini CP-nya dia adalah 0,718 kilojoule per kilogram Kelvin, begitu. Sedangkan CP sistem yang di sini adalah 0,855 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini kok beda, Bu? Karena ini adalah sistem sifat spesial dari CP fluida, begitu, teman-teman. Jadi CP fluida ini nanti akan berubah seiring dengan peningkatan suhu, begitu ya, peningkatan suhu. Jadi kalau suhunya tinggi, biasanya CP ini cenderung lebih besar, begitu ya, lebih tinggi. Karena apa? Semakin tinggi suhu kan biasanya energi kinetik yang ada di dalam panas. Jadi panas ini nanti laju perpindahan panasnya juga akan dipengaruhi oleh gerak molekul yang cukup
tinggi juga begitu ya. Energi kinetik molekulnya juga semakin besar sehingga mengakibatkan CP atau panas spesifiknya juga akan semakin lebih tinggi begitu teman-teman. Jadi ini adalah kunciannya bahwa CP itu nanti adalah fungsi suhu. Jadi semakin tinggi suhu biasanya CP ini nanti juga akan bertambah besar begitu ya, juga akan bertambah besar. Sehingga nanti mungkin pada saat teman-teman akan baca data referensi, nanti saya akan contohkan. Untuk nilai CP itu nanti biasanya dalam suhu, jadi ya fungsi suhu ya. Jadi kayak kalau dari referensi dari buku Yos, CP itu adalah A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3, itu kalau cair. Kalau kita tambahkan ET pangkat 4, ini nanti untuk gas. Ini untuk gas, ini untuk cair. Ini A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3. Jadi CP di buku referensi biasanya akan ada parameter-parameter A, B, C, D, bahkan sampai E, begitu teman-teman. Nah ini sudah diteliti secara detail oleh peneliti-peneliti sebelumnya, begitu bahwa ini nanti adalah bisa menampilkan begitu bahwa CP adalah sebagai fungsi suhu, begitu ya, sebagai fungsi suhu. Ada T-nya. Nanti kita akan pelajari seperti apa bikin ngolah angkanya begitu ya teman-teman. Setelah materi ini selesai, seperti itu untuk CP. Nah, ini adalah catatan tambahannya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa U atau internal energy atau energi dalam ini adalah untuk fluida yang statis, begitu ya, fluida yang statis atau tidak bergerak. Nah, karena kita sebut dengan fluida, maka otomatis kan ini ada cair dan ada gas. Nah, di internal energi biasanya kalau kita sebut itu specific heat, begitu ya, specific heat atau C. Jadi sebetulnya specific heat itu C, gitu ya, C saja. Nah, jenis C itu nanti ada CV dan CP. CV pada saat volume konstan, kemudian CP pada saat tekanan konstan. Nah, biasanya untuk zat padat dan cair atau incompressible substance atau zat yang jarang bisa dimampatkan, kecuali gas ya. Jadi ada padat dan cair karena dia incompressible substance, maka besarnya besarnya C atau specific heat ini nanti adalah besarnya CP gitu ya. Specific heat pada saat tekanan konstan. Karena apa? Dia tidak bisa dikompresi begitu. Dia tidak bisa dikompresi sehingga P-nya konstan. Karena incompressible, maka otomatis dia P-nya konstan. P-nya konstan. Begitu. Jadi sehingga tidak besarnya CV dan besarnya C nanti sama. Jadi kita akan cek berapa toh CP-nya yang ada di zat itu begitu. Sehingga karena fungsi utama CP begitu ya, maka besarnya internal energi begitu ya, besarnya internal energi adalah M kali specific heat dikalikan dengan delta T. Nah, CAV ini nanti kita akan lihat berdasarkan jenis padatannya, jadi jenis bahannya. Jadi kalau misal dia padat dan cair, maka C-nya itu adalah sebesar CP. Jadi CV dan CP-nya nanti sama. Berapa angkanya ini nanti, sebentar, ini nanti kita akan dapatkan dari data. Nah, jadi kalau gas, maka kita akan ada CV dan CP. Tapi kalau cair dan padat, teman-teman, ini CV sama dengan CP. Jadi nanti kita akan hitung CP-nya saja, begitu. Ini sedikit mereview kembali terkait dengan CV dan CP. Nah, semisal ini kita punya kasus, dicoba dulu. Nanti insya Allah ada pembahasannya nanti di sini. Kita akan teman-teman coba kerjakan dulu mungkin barang 5 menit ya. Ini kita akan ingin kasusnya memanaskan bola tembaga, begitu, bola tembaga. Contohnya di sini bola tembaga
cm di 150 derajat Celcius selama 30. Kemudian kita ketahui bahwa spesies suhu ini nanti 95 kJ per kilogram derajat Celcius per meter gitu. Jadi di sini kita tahu bahwa datanya, sebentar kursor saya di mana ya? Oke. Diameternya adalah 10 cm. Ini dalam meter ya, teman-teman. Jadi kita akan ubah 0,1 meter. Kemudian T1-nya adalah 100 derajat Celcius, T2-nya adalah 150 derajat Celcius. Kemudian T-nya kita tahu di sini 30 menit. Kemudian kita tahu densitasnya 8950 kg per meter kubik. Kemudian di sini CP-nya kita tahu bahwa dia adalah 0,395 kg per kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, pertama yang akan teman-teman hitung adalah Q, begitu ya, Q. Dalam hal ini adalah U, begitu ya, U. Jadi yang A itu adalah Q sama dengan internal energi, perbedaan energi dalamnya. Di sini kita bisa hitung dengan MCP delta T, begitu ya, MCP delta T. Kemudian di sini rata-rata panas. Jadi di sini kita tahu nanti B rata-rata laju perpindahan panasnya. Jadi di sini laju perpindahan panasnya, sebentar kita cek simbolnya ya, Q saja, Q kecil, itu adalah Q besar kita kita bagi dengan waktu tempuhnya 30 menit. Kemudian heat flux itu nanti adalah Q kasih titik, bedanya apa? Ini nanti Q per A. Jadi panas, total panas yang ditransfer itu nanti dalam kilojoule. Sedangkan untuk kecepatan perpindahan panasnya nanti insya Allah dalam kilojoule per menit boleh. Teman-teman mau konversi ke kilojoule per jam juga sangat boleh. Kemudian heat flux itu adalah kilojoule per meter persegi, gitu ya, kilojoule per meter persegi. Oke, silahkan teman-teman dicoba dulu. Nanti yang yang sudah selesai nanti bisa raise hand, nanti bisa presentasikan berapa angkanya gitu ya. Oke, silahkan Dek, saya kasih waktu ya untuk mencoba menjawab. Ini masih sangat sederhana untuk C. 5 menit cukup ya insya Allah. Oke, silahkan. Oke, saya kayaknya salah simbol. Ini heat flux itu Q titik betul. Lalu yang ini Q saja ya. Q AV. Begitu. Nanti kita akan koreksi bersama kalau misal simbol saya kurang betul ya, Dek. Tapi di sini insya Allah rumusnya betul. Oke, silakan dikerjakan. Maka apa yang akan teman-teman lakukan dulu di sini? Di sini ada massa ya, di sini ada massa dalam kilogram, di sini tidak diketahui, tetapi teman-teman tahu densitas, teman-teman tahu diameter, maka teman-teman akan hitung volumenya dulu, kemudian dikali dengan kemudian kita akan hitung bersama dengan densitas biar tahu massa gitu. Oke, dikerjakan dulu teman-teman.
Oke, ini ada satu yang nggak hadir ya. Nanti kalau sudah di 44 saya akan cek untuk presensi. Recording. Oke, silakan Dek, dipresentasiin aja biar saya tulis di sini apa namanya jawabannya atau langkah-langkahnya. Kasa, silahkan. Yang raise hand Kasa aja ya. Baru Kasa, oke. Baik, Bu, sebentar. Oke, jawab sudah nggak unstable jawab. Baik, bisa saya mulai, Bu? Iya, silakan, Dek. Jadi yang untuk poin A itu kan rumusnya V sama dengan MCP delta T. Lalu untuk mencari M itu bisa menggunakan rumus yaitu rho dikali volume. Jadi ini rho dikali volume ya. Ya. Oke, Kemudian lanjut. dikali CP dikali delta T. Oke, jadi diturunkan persamaannya sebentar. Mana tadi kursor saya? Oke, Q sama dengan rho kali V kali CP kali delta T, gitu ya? Ya, Bu. Kemudian langsung dimasukkan rho-nya tadi 8.950 kg per meter pangkat 3. Dikali volume bola itu saya pakai ini ya Bu, apa? Pakai R. Jadi 4/3 dikali Pi. R pangkat 3 ya. Oke. Dikali R pangkat 3. R-nya itu 0,05. R-nya 0,5. Diameternya ya 0,05. Mohon maaf Bu, suara Ibu putus-putus. Lanjut dimasukkan CP dan CP-nya 0, Oke, kita kembali lagi sebentar. Saya share screen dulu. Untuk yang tadi, sorry ya Dik ya, ternyata pagi-pagi juga sudah nge-lag. Oke, Kasa kita lanjutkan. Mungkin tadi suara saya jadi kepotong. Ini berarti 150 dikurangi 100 ya, Dik. Saya
tuliskan lebih ini aja. Ini ya, begitu ya. Ketemunya berapa kasa jawabannya? 92,58, Bu. 92,58? Iya. Oke, Kilojoule. kilojoule. Oke, kita cek dulu. Betul ya, 92,58. Baik, terima kasih Kasa. Oke, selanjutnya yang B, ada yang mau mencoba menghitung, ya itu kita nggak tahu. Biasanya nanti bukan kalau cara dihitung ya. Kayaknya efek idiomnya baru kena rumah saya hari ini deh. Perasaan kemarin di rumah oke-oke aja. Padahal pas mau kuliah malah jadi unstable. Oke, teman-teman saya ulangi ya. Terkait dengan B, ada yang mau mencoba menjawab tadi betul Casanova 92,58. Oke, sebentar. Unstable lagi. Oke, 92,58 ya jawabannya. Dan untuk B dan nanti C gitu. Silahkan teman-teman. Jadi yang B rumusnya seperti ini ya. Q dibagi dengan T di sini adalah 92,58 kilojoule. Tadi waktunya adalah setengah jam atau 30 menit. 30 menit, betul. Di sini mungkin kilojoule per jam aja, teman-teman. Kilojoule per jam. Jadi di sini setengah jam. Oke, di sini berapa jawabannya? Mungkin bisa disampaikan aja, heat flux. Rata-rata. Heat flux-nya sebentar. Yang ditanyakan heat flux, average heat flux ya. Jadi heat flux rata-rata berarti Q rata-rata yang diketahui ini tadi dibagi dengan luas permukaan gitu. Baik. Yang B dan C ada yang ingin menyampaikan, silakan bisa raise hand teman-teman. Atau bisa langsung lisan gitu boleh deh. Izin masuk, Bu. Yang B itu berarti 185,16. 185,16 ya betul. Di sini 185,16 ya kilojoule per jam. Nah, sekarang kita ke sini, teman-teman, kilojoule per jam. Di sini kita akan hitung heat flux rata-rata. Oke, ini panggilannya siapa, Dek? Ardi atau Lea Landi? Ya, siapa, Dek? Alin, Bu.
Oh, Alin. Oke. Berapa, Lin? Jawab yang C ya? Jawaban C 2.948,4, Bu. Oke, caranya gimana, Dek? Jadi di sini 185 ya, 185,16 kilojoule per jam. Oh, kebalik, Bu. A-nya Terus. hitungnya gimana, Di? Salah, Bu, tadi. Oke. Iya ya, ini soalnya ya tidak sebesar itu ya harusnya. A-nya rumusnya seperti yang sudah dituliskan di sini, teman-teman. Jadi pi per d kuadrat, gitu ya. Pi kali d kuadrat, sorry bukan per ya, pi kali d kuadrat. Di sini adalah 185,16 kilojoule per jam. Oke, berapa jawabannya Adi? Nanti saya sambil bantu nuliskan detailnya. D-nya tadi 0,1 ya. 0,1 meter kuadrat. Gitu. Jadi nanti ini jawabannya adalah kilojoule per meter persegi kali jam. Di sini. Jawabannya kilojoule per meter persegi jam. V-nya itu 3,14 bukan, Bu? 3,14. P-nya. P-nya 3,14. Itu berarti jawabannya 5896,8, Bu. Oh, per jam. Oke, kita cek dulu ya. Saya soalnya yang kan dalam metrik. Jadi kita cek dulu 185,16 dibagi 3,14 dibagi 0,1. Oke, berapa? Dek? Besar ya? 5.896,81. Oke, 93 ya? 93 apa 91? 5.896,8. 96. Oke, ya, saya tulis dulu ya. Berapa? 5.896,81. Oke, ada yang beda mungkin, teman-teman? Saya beda, Bu. Ya, berapa, Kasa? Ketemunya? 5.891,8. 8. Oke, kita cek aja ya di Excel ya. Kalau saya nulis dapatnya 5893,82 gitu. Baik, kita cek karena di sini dia dalam sekon ya teman-teman, jadinya dia jauh lebih tinggi untuk jawabannya. Di sini kemudian dibagi di sini kilojoule per jam. Baik, kita cek dulu. Kita buka Excel aja. Oh, saya keklik ya. Sebentar, teman-teman, agak error nih. Oke. Baik, saya akan tuliskan kembali. Jadi seperti ini aja. Saya mungkin kita langsung ke pembahasannya. Tadi betul yang sudah disampaikan Kasa ya, bahwa nilai, karena ini agak sensitif ternyata catatannya. Kita tuliskan kembali. Untuk yang satu adalah Q sama dengan M, CP delta T. Gitu. Di sini adalah V kali rho, kemudian CP kali DT. Gitu.
begitu. V-nya tadi adalah 4/3 kali B kali 0,05 meter pangkat 3. Kemudian rho-nya adalah 8.950 kilogram per meter kubik. Kemudian CP-nya adalah 0,395 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Di sini 150 dikurangi 100 derajat. Di sini ketemunya tadi kasa adalah 92,58 ya kilojoule. Gitu. Kemudian yang kedua ini kita klarifikasi tadi teman-teman bahwa heat rata-rata, kecepatan rata-rata ini satuannya adalah Ki, cara menuliskannya kan Ki per T. Di sini kilojoule per jam boleh. Kalau ingin mengkonversi ke watt, watt itu adalah kilojoule per sekon, begitu ya, kilojoule per sekon itu untuk watt. Gitu ya, kilojoule per sekon ini adalah watt. Maka mungkin kita lebih baik tidak dikonversikan ke jam, tapi kita konversikan ke sekon aja ya, ke detik ya. Kita tuliskan kembali. Ini Q average adalah Q dibagi waktu. Di sini 92,58 kilojoule. Kita bagi dengan, karena setengah jam, jadi 1.800 detik ya. 400 sekon. Sini kita ketemunya adalah 0,05. Sebentar, teman-teman. Baik, kita lanjutkan sehingga di sini semoga tulisan saya nggak hilang lagi ya. Oke. Jadi di sini nanti ketemu 0,05 kilojoule per sekon. Kilojoule per sekon. Ini adalah kilowatt di sini karena watt adalah joule per sekon ya, teman-teman. Jadi di sini adalah 0,05 kilowatt setara dengan 50 watt. Lalu di sini terkait dengan heat flux rata-rata, maka kita akan hitung Q average tadi dibagi dengan luasnya. Di sini kita hitung 50 watt, boleh. Begitu, nanti A-nya adalah Pi per D, gitu ya, Pi kali D kuadrat. Jadi 50 watt dibagi Pi dikali 0,1 meter persegi. Di sini dapatkan 1.636. Ini mungkin dibulatkan ya, 1.636 watt
adalah satuan yang 2 per meter persegi, sedangkan untuk Ki atau panas yang mengalir ini nanti satuannya adalah joule, ya, joule per jam, joule per sekon, nah kon gitu deh. Insya Allah itu antara lanjutnya di cevetan. Oke, sebenarnya memang akan seperti ini terus ya. Saya mohon maaf ya. Saya soalnya pakai idiom terus kayak gini-gini terus. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan teman-teman terkait dengan hukum kekekalan energi atau hukum pertama termodinamika. Ini nanti mungkin hanya review saja ya, bahwa hukum pertama termodinamika ini disebut dengan hukum kekekalan energi, yang mana memang energi itu tidak bisa kita ciptakan, tetapi kita bisa ubah. Oke, kita bisa ubah menjadi bentuk yang lain. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan hukum kekekalan energi, teman-teman, ini nanti ada yang disebut dengan net change difference atau perubahan bersih, istilah bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, net change atau perubahan bersih ini, net change bisa negatif, bisa positif nanti angkanya, teman-teman. Jadi intinya net change ini adalah pengurangan, begitu, pengurangan atau selisih antara total energi yang masuk ke sistem dengan energi yang keluar dari sistem, itu nanti disebut dengan net change. Net change bisa, sekali lagi, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti adanya kenaikan energi, kalau negatif berarti menunjukkan adanya penurunan energi. Jadi ada energi yang terlepas, ada energi yang dibangkitkan, istilahnya seperti itu terkait dengan net change. Nah, di sini rumus net change itu nanti kita akan pakai bahwa secara umum itu adalah E in min E out sama dengan delta E sistem. Nah, E in dan E out ini jumlah energinya tergantung wujudnya. Jadi wujudnya terserah bentuk dari energinya ya. Jadi bisa kalor, bisa kemudian kerja, kemudian bisa energi dalam, bisa energi kinetik dan lain sebagainya. Dan persamaan E in min E out sama dengan delta E ini nanti akan sama karena joule ini adalah kalornya, besar kalornya, kemudian W ini adalah laju, watt ini dalam laju. Jadi ini sudah dalam dibagi dengan waktu ya, jadi joule, ini adalah joule per sekon, jadi yang sudah dibagi dengan waktu, maka nanti simbolnya ada E titik nih. Jadi bedanya Q sama Q titik nanti, Q itu nanti satuannya dalam joule, sedangkan Q titik nanti joule per sekon atau flux, heat flux begitu ya. Sama kayak yang sebelum, bukan heat flux ya, heat rate atau kecepatan panasnya, perpindahan panasnya. Jadi perubahan perpindahan panas pula delta E sistem ini nanti kita bisa hitung dengan cara menyelisihkan E in dan E out kita bagi dengan perubahan suhu. Jadi E titik in dikurangi E titik out sama dengan DE sistem per DT. Gitu. Nah, sistem sekali lagi kalau kita berbicara terkait dengan sisi energi, maka ada dua, yaitu yang pertama steady dan yang nanti adalah unsteady. Unsteady insya Allah kita akan pelajari setelah steady. Jadi kalau steady atau pengertiannya yang mana E in ini nanti juga akan keluar menjadi E out. Jadi heatnya sekian, semisal heatnya nanti 2 joule, nanti ya heatnya keluar dari 2 joule. Kemudian panas dari kerja semisal 5 joule, dia nanti juga keluar 5 joule. Panas dari energi massa, bisa potensial, bisa kinetik ya,
semisal 10 Joule, dia keluar juga 10 Joule. Jadi intinya besar total massa yang total energi total energi yang masuk itu nanti sama dengan total energi yang keluar. Itu adalah istilahnya dari steady. Nah, kalau unsteady ini nanti besarnya yang masuk tidak sama dengan yang keluar, begitu ya, tidak sama dengan yang keluar. Itu kalau unsteady. Jadi nanti akan ada akumulasi di sini, ada yang digenerasikan di sini. Itu kalau kita berbicara terkait dengan unsteady. Nah, di sini kita berbicara dengan steady dulu, yang mana E in sama dengan E out. Jadi kecepatan perpindahan panasnya sama masuk dan keluar. Nah, sehingga dalam operasi yang stabil atau steady state operation, laju transfer energi ke sistem sama dengan laju perpindahan energi dari sistem. Gitu. Jadi di sini teman-teman akan bisa hitung bahwa perpindahan energi itu akan banyak contohnya, begitu. Contohnya yang tadi ya, yang kaleng tadi, kita punya spesifik heat-nya berdasarkan volume konstan adalah kita tahu dia nanti besarnya CV-nya berapa, kita tahu berapa masanya, kita tahu berapa dia suhunya, kemudian final temperaturnya berapa, maka yang akan terjadi proses perpindahannya ya kita hitung Q sama dengan MCV kali T1 min T2. Begitu. Sama halnya juga di dalam suatu dinding, kita punya dinding tertentu, kita juga punya lingkungan dengan suhu tertentu. Di sini semisal T ini-nya tahu, T surrounding-nya tahu, maka akan terjadi proses perpindahan panas nih, perpindahan panas. Nah, jenisnya nanti akan ada berbagai macam. Yang pertama adalah konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Gitu ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini tadi sama persis tadi bahwa terkait dengan proses perpindahan panas, teman-teman driving force-nya utamanya adalah perbedaan suhu. Jadi laju ilmu terkait dengan perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari secara rinci mekanisme perpindahan panas karena perbedaan suhu tadi. Nah, sehingga tadi insya Allah akan kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi teman-teman mungkin nanti perbedaannya agak lain, Bu De. Mungkin ada beberapa pengertian dari konveksi dan konduksi teman-teman yang nanti akan berbeda, yang saya akan luruskan di pengertian ini, begitu. Jadi yang pertama tentang konduksi dulu ya, bahwa konduksi itu adalah perpindahan energi yang terjadi dari energi tinggi ke energi yang lebih rendah, begitu ya, yang nanti terjadi antar partikel, begitu ya, terjadi antar partikel. Jadi transfer energi dari partikel energi yang lebih tinggi menuju ke partikel yang mengandung energi yang rendah akibat interaksi antar partikel. Jadi konduksi ini nanti bisa terjadi di semua zat, begitu teman-teman. Yaitu bisa terjadi di padat, bisa terjadi di cairan, bisa terjadi di gas. Jadi tiga-tiganya sama. Kalau pengertian yang mahasiswa yang sebelumnya yang ikut perpan menganggap bahwa konduksi itu adalah perpindahan karena adanya padatan aja, padahal sebetulnya konduksi itu juga terjadi di cairan dan gas. Nah, cuma hanya beda mekanisme. Jadi kalau di padatan, konduksi itu disebabkan karena adanya perbedaan atau kombinasi begitu antara vibrasi molekul dan perpindahan elektron bebas. Sedangkan kalau di fluida, dalam hal ini adalah gas dan cairan, konduksi itu disebabkan adanya tumbukan. Jadi kalau semisal kita cek, ini adalah mekanisme konduksi kalau di padatan, ya intinya satu elektron dari satu titik ke titik yang lain di padatan, itu nanti dia mengalir, nah itu nanti dialirkan ya karena konduksi. Sedangkan kalau cairan ini nanti adanya tumbukan, sama halnya juga dengan di gas nanti terjadinya adanya tumbukan dan difusi, begitu. Nah, ini adalah hukum yang mendasari konduksi, yaitu hukum Fourier. Untuk hukum Fourier, rumus umumnya adalah
kecepatan perpindahan panas begitu ya, kecepatan perpindahan panas atau Q titik sama dengan min Q dot ya, Q dot sama dengan min Ka dt per dx. Di sini persamaan yang nanti mungkin atau data yang mungkin teman-teman akan cari di luar adalah nilai K. K ini adalah tetapan konduktivitas panas gitu ya. Tetapan konduktivitas panas, satuan dari K adalah satuan energi dibagi waktu, dalam hal ini adalah watt ya, watt per meter derajat Celcius begitu. Jadi watt per meter derajat Celcius ini adalah standar internasional untuk satuan K, sedangkan A itu nanti luas permukaan dari perpindahan panasnya ya, luas perpindahan panasnya. Ini nanti meter persegi begitu. Kalau semisal nanti standarnya dalam British Unit itu nanti BTU per jam per feet per derajat Fahrenheit, sedangkan nanti A-nya adalah feet per segi. Sedangkan untuk dt per dx ini adalah gradien perbedaan suhu ke arah X begitu. Jadi ini adalah grafiknya teman-teman. Jadi semisal kita punya satu titik begitu ya, satu titik. Di sini T1 suhunya lebih tinggi mestinya. T1 suhunya lebih tinggi daripada T2 sehingga arah perpindahan panasnya dari titik 1 ke titik 2. Jadi energinya dari Q ada di titik 1 akan jauh lebih besar daripada Q yang ada di titik 2. Nah, di sini ada arah begitu ya, ada dimensi. Yang pertama adalah tebal. Jadi delta X ini adalah jarak begitu di jarak benda padat ini. Jadi dari satu titik ke titik yang lain itu nanti jaraknya berapa, kita akan tuliskan dia X. Sedangkan untuk luas transfer panasnya adalah luas A yang menjadi sasaran ya, begitu ya, menjadi sasaran untuk perpindahan panas. Jadi kalau di sini A-nya ya berarti tergantung kalau dia silinder maka P per L begitu. Tapi kalau misalnya dia tutupnya ya berarti nanti seperempat pi d kuadrat begitu. Nah, itu tergantung dari penampangnya. Dari sini seperti itu, jadi Ka T1 min T2 delta X, sehingga kalau min berarti kan T2 min T1 per delta X. Jadi di sini adalah kasus contohnya. Kita cek begitu teman-teman, ini semisal palang atau batang besi yang dari tembaga. Batang besi yang dari tembaga, di sini batang besi yang dari silikon. Sama-sama mengalir dari suhu 30 ke 20, di sini dari 30 ke 20. Begitu, sama-sama jarak tempuh dari konduksi adalah 1 meter, tetapi mengakibatkan Q-nya yang dialirkan berbeda. Jadi heat flux-nya untuk di tembaga di 4010, sedangkan heat flux untuk yang di silikon di 1480. Sehingga di sini adalah fungsi dari bahan, begitu ya. Besarnya heat flux dalam artian nanti akhirnya juga beda dari wattnya atau panas, laju transfer panasnya. Laju transfer panas itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh konduktivitas termalnya. Jadi besarnya nilai K itu nanti akan tergantung dari Q dan heat flux-nya juga tergantung dari nilai K. Nah, nilai konduktivitas panas ini nanti semakin tinggi begitu ya. Itu nanti ditunjukkan karena menunjukkan bahwa material tersebut adalah konduktor yang baik. Nanti insya Allah teman-teman ini sudah dapatkan sedikit di PBK begitu ya, Dik, bahwa semakin besar nilai K maka dia semakin konduktor panas yang baik begitu, karena dia dapat menghantarkan panas dengan sangat baik. Sedangkan kalau nilai K-nya rendah menunjukkan bahwa material tersebut lemah begitu ya dalam menghantarkan panas, sehingga kita sebut dia sebagai isolator. Nah, dari sisi fase begitu ya, nilai K yang paling besar biasanya cenderung untuk nilai K gas begitu ya, gas. Sedangkan nilai K cairan nanti ada di ranking kedua, sedangkan nilai K yang paling jadi nilai K yang paling besar adalah di K padatan, sedangkan K yang paling kecil itu nanti adalah gas. Karena yaitu kenapa? Karena padatan kan dia
energi jarak energinya kan tertentu begitu ya. Kalau gas kan dia memenuhi lingkungan begitu, sehingga kemampuan dia menghantarkan panas sangat dipengaruhi oleh jaraknya tadi X-nya. Kalau padatan dan cairan kan bisa kita ukur ya, kita bisa ukur. Tetapi kalau gas itu nilai X-nya sangat luas, sehingga itulah kenapa perpindahan panas di udara itu sangat rendah gitu ya, sangat rendah atau sangat lambat. Nah, ini adalah tabel yang mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman begitu, bahwa nilai K atau thermal conductivity untuk tembaga dia 401, sedangkan untuk nikel itu 91, kemudian di aluminium 237, kemudian perunggu itu di 52. Jadi memang biasanya memang semakin murni padatan, dia akan memiliki konduktivitas padatan logam yang murni, biasanya memiliki konduktivitas thermal yang tinggi juga. Gitu. Ini untuk logam. Di tabel 1-2 ini kita ketahui juga bahwa komponen alloy, di tabel 1-2 ini juga teman-teman bisa ketahui bahwa jika murni jauh lebih tinggi dibandingkan kalau campurannya. Jadi semisal ini nih, koper ya, dia 401 murninya. Kemudian nikel murninya 91. Tapi pada saat kita sudah gabungkan jadi suatu paduan logam, kita sebut istilahnya adalah konstantan, dia terdiri dari 55% tembaga dan 45% nikel, ternyata K-nya jadi jauh lebih rendah, 23. Sama halnya dengan ini, aluminium tadi 237 ya kalau murni, tapi kalau semisal kita jadikan perunggu, yang mana campurannya adalah 90% tembaga dan 10% aluminium, nanti K-nya jauh lebih rendah, 52. Itu memang menunjukkan bahwa hubungan antara semakin murni padatan, logam lagi, dia K-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika padatan itu dipadukan dengan padatan yang lain. Oke, dan ini adalah untuk bandingkan di masing-masing teman-teman ya, di masing-masing fase. Jadi di sini dan masing-masing golongan material. Diamond ini adalah keramik, dia memang yang paling besar K-nya 2300. Jadi teman-teman panaskan dikit, dia langsung bisa mengalirkan panasnya di titik yang jauh gitu dibandingkan teman-temannya yang lain. Lalu ini logam, jadi logam lumayan cukup tinggi memang dari silver, copper, gold, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita cek ini padatan ya, ini padatan lumayan cukup tinggi. Kemudian ini baru gas begitu ya, baru gas. Gas kita ketahui bahwa gas helium, kemudian glass fiber, udara 0,026, kemudian helium 0,152. Jadi kita bisa lihat perbandingannya memang konduktivitas padatan akan jauh sangat lebih besar dibandingkan konduktivitas gas begitu teman-teman. Insya Allah seperti itu. Ini hanya menambahkan kembali, ini adalah contoh untuk sifat fasenya di breakdown kembali. Ini ada di Cengel, ada juga di Evansville, buku PBK ya, bahwa semakin dia gas semakin rendah begitu ya, semakin kecil nilai K-nya. Jadi kalau semakin nilai K-nya kecil, berarti dia tidak menghantarkan panas secara maksimal. Seperti itu, jadi kan alhamdulillah teman-teman, karena gas itu adalah konduktivitasnya rendah, jadi dia isolator, bisa dibayangkan kalau gas itu paling tinggi dibandingkan padatan, maka sinar matahari yang jauh di sana aja, kita bisa ngerasain dekat banget di bumi yang walaupun jaraknya sangat jauh, karena gas kan ya, diselimuti sama gas yang kalau semisal dia bayangkan kalau konduktor, dia merupakan konduktor kuat, maka sinar matahari nggak cuma hangat-hangat kuku saja yang kita bisa rasakan, bisa jadi lebih tinggi. Itulah luar biasanya. Allah ciptakan kita tuh ya sudah dihitung dengan sebaik-baik mungkin. Oke, itu kembali ke materi terkait dengan K juga. Nah, gimana Bu kalau semisal suhunya ditinggikan, kalau semisal di suhu yang berbeda. Jadi K itu juga merupakan fungsi suhu sama halnya dengan CP tadi, teman-teman. Jadi K nanti akan kita hitung juga
pada suhu berapa si pada benda itu meninjaunya gitu ya. Jadi kita cek di sini tabelnya bahwa semakin tinggi suhu, konduktivitas termalnya malah justru semakin rendah. Jadi ini kebalikan sama CP. Jadi kalau CP tadi kan semakin tinggi suhu, dia CP-nya semakin tinggi begitu teman-teman. Tetapi kalau K semakin tinggi suhu, K-nya malah justru semakin turun. Karena apa? Karena K memang butuh suhu optimum gitu ya. Butuh suhu optimum untuk meningkatkan panas. Jadi nilai K akan menunjukkan kenaikan yang signifikan atau angka yang signifikan jika dia mendekati suhu absolutnya, begitu, suhu optimalnya lah. Jadi dia semakin tinggi tidak menjamin begitu ya, tidak menjamin bahwa nilai K itu akan semakin tinggi semakin bagus begitu. Jadi di suhu optimumnya saja dia bisa menghantarkan panas dengan baik. Seperti itu, jadi ini adalah fungsi dari suhu terhadap nilai K. Jadi kalau khusus untuk di tembaga dan di aluminium, di suhu 100 Kelvin, ini di 482 dan 302, sedangkan kalau di suhu kita, suhu normal ya, di 300 itu di 401 dan 237. Kalau kita naikkan 100 derajat, di sekitaran 400 Kelvin, di sini turun dari 393 ke 240 begitu teman-teman. Insya Allah ini adalah tabel pendukungnya juga bahwa memang kecenderungannya semakin naik suhunya, CP bukan CPK, K itu juga semakin rendah. Jadi trennya semakin turun begitu ya teman-teman. Semakin tinggi suhu, trennya semakin turun kecuali gas. Jadi malah kalau gas semakin tinggi suhu, K-nya malah justru semakin naik begitu ya. Nah ini tadi energinya kan jauh lebih cepat ya. Kalau gas udah suhunya rendah, maka tumbukan elektron di dalam partikel gas itu juga akan lambat. Tapi kalau suhunya sudah panas, partikel yang ada di dalamnya juga akan cepat sehingga memungkinkan menghantarkan panas jauh lebih bagus dibandingkan suhu yang lebih rendah begitu. Tapi tidak setinggi padatan begitu ya, tidak tetap juga rankingnya walaupun suhunya teman-teman akan buat se ekstrim apapun, gas itu tidak akan menyamai konduktivitas termal untuk padatan. Begitu teman-teman, itu pengertian terkait dengan konduksi. Nah insya Allah minggu depan kita akan mulai breakdown apa saja jenis-jenis konduksi ya, karena nanti konduksi kita akan bagi berdasarkan 2 komponen, yaitu yang pertama sifatnya steady state atau unsteady state, sedangkan arahnya satu arah atau multi arah begitu ya, 1 dimensi atau lebih dari 1 dimensi. Seperti itu untuk konduksi, teman-teman. Selanjutnya adalah konveksi. Jadi kalau konveksi, ini terjadi akibat adanya fluida yang bergerak. Jadi adanya pergerakan fluida, begitu ya, adanya gerakan fluida. Nah, kalau konduksi tadi hukum Fourier, kalau konveksi kita pakai hukum Newton, yang mana kecepatan perpindahan panas ini HATS min T surrounding. TS ini adalah suhu padatan, suhu sistem, maksud saya, sedangkan T surrounding, T gini adalah T surrounding. Oke, seperti itu. Nah, kalau konduktivitas kita punya nilai K, konduktivitas termal, sedangkan kalau H ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi. H ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi. Insya Allah rumusnya sama, satuannya sama. HK itu satuannya sama dalam watt per meter persegi derajat Celcius begitu ya. Ini insya Allah sama semua satuannya, hanya nanti kita beda di simbolnya. Kalau konveksi kita pakai K, kalau konduksi kita pakai K, kalau konveksi kita pakai H. Lalu rumusnya juga beda ya. Kalau Fourier tadi Q sama dengan min KA dt per dx. Kalau ini hanya HA T surrounding min T begitu. Nah, terkait dengan jenis-jenis konveksi ini juga akan kita bahas persamaannya lebih lanjut. Ada 2
jenis ya untuk konveksi, yaitu konveksi natural dan konveksi paksaan. Ini adalah contoh untuk konveksi paksaan, begitu teman-teman. Jadi kalau konveksi paksaan, kita berikan suatu agregat eksternal, begitu, agregat eksternal, agar arahnya itu, agar fluida yang mengalir di dekat padatan itu bisa kita kontrol. Jadi kayak ini kita kasih kipas, jadi kita punya telur panas, kita kasih kipas di sebelahnya, maka kan fluida dalam hal ini adalah udara, dia bisa mengalir ke sana, maka Q yang di sini akan jauh lebih besar mestinya daripada Q yang ada di sini. Heat flux-nya jauh lebih tinggi dibandingkan heat flux yang ada di natural konveksi. Jadi kalau di natural konveksi atau konveksi bebas, maka ya ini panas ya sudah, di sini ada udara, udaranya ngalir, kemudian bertabrakan dengan lapisan panas dari telur, ya nanti daerah sini, kalau nanti kita akan terminkan pakai termometer termal, nanti di sini merah deh, terus habis itu di sini biru, di sini kuning, terus nanti di sini biru, begitu. Jadi ada perbedaan suhu yang cukup signifikan, begitu ya. Jadi di sini sangat panas, di jarak berapa meter nanti dia lumayan, jarak berapa meter lagi nanti dia tidak berpengaruh apa-apa terhadap konveksi, begitu. Tetapi kalau di forced convection atau konveksi paksaan, karena adanya agregat dari luar tadi, maka panasnya juga akan semakin rata, begitu, di sekitaran objek yang panas tersebut. Misalnya seperti itu. Selain diblowerkan, biasanya konveksi paksaan juga dapat kita tambahkan dengan cara pompa atau penekanan ya. Kita bisa blower, kita bisa pompa, kita bisa kompres. Itu insya Allah nanti adalah untuk HE. Sedangkan kalau konveksi bebas, intinya fluida mengalir secara alami, tidak ada paksaan apapun, tidak dihembuskan juga, begitu untuk ini. Oke, insya Allah itu. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, begitu teman-teman, terkait dengan perpindahan panas secara konveksi, bahwa nanti hanya di konveksi paksaan dan H di konveksi ini, jadi H di sini akan beda dengan H yang di sini, begitu ya. Jadi sama halnya dengan nilai K tadi, kalau K kan kita lihat dari sifatnya ya, benda padatannya, bendanya apa, dia padatankah, gaskah, atau cairankah, begitu. Jadi nilainya kan kayak dilihat dari fasenya, sifat dan fasenya. Tapi kalau nilai H tidak hanya itu, begitu Dik. Jadi nilai H tidak hanya dipengaruhi oleh jenis konveksinya saja, jadi tidak akan kita cek dari konveksi paksaan dan konveksi bebasnya saja, tetapi nanti juga akan kita lihat dari geometri permukaannya, kita juga akan lihat dari sifat gerakan fluidanya nanti turbulen atau laminer, kemudian sifat-sifat fluidanya nanti dia mengalirnya, jadi nanti kita akan cek dia akan ngalir dari bawah ke atas kah, atau dari atas ke bawah kah, begitu. Jadi arahnya juga akan dipengaruhi sekaligus juga kecepatan fluida. Jadi nilai H ini agak lebih kompleks dibandingkan K. Kalau K yang penting fasenya tahu, oh iya suhunya berapa kan gitu doang ya, kalau nilai K. Tapi kalau nilai H kita akan mempertimbangkan beberapa hal. Insya Allah nanti teman-teman akan tahu cara mendeskripsikannya. Cukup kalau sudah paham teorinya, insya Allah untuk mendeskripsikan persamaannya akan jauh lebih mudah. Itu untuk konveksi. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nilai H akan tergantung dari berbagai macam jenis. Jadi pertama terkait dengan konveksi paksaan. Jadi plat vertikal, plat vertikal tingginya 0,3 hanya 4,5. Kalau silinder, jadi kan beda jenisnya. Jadi sini plat, ini silinder, hanya beda. Begitu. Kemudian sama-sama silinder, diameternya berbeda, ini hanya juga beda gitu. Jadi betul-betul akan ada banyak jenis model, gitu ya, model dari sistemnya, sistem yang ada di benda tersebut untuk menghitung nilai H. Kemudian terkait dengan konveksi bebas dan paksaannya juga beda kan, Dik. Jadi sistem konveksi dan bebas dan paksaan ini 4,5, di sini bisa sampai 3.500.
tergantung nanti beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut. Insya Allah itu untuk konveksi. Selanjutnya kita pakai terjadi karena adanya pancaran gelombang elektromagnetik, dan kemudian perpindahan panas radiasi ini perpindahan panas radiasi ini tidak memerlukan media, begitu ya, tidak memerlukan media. Nah, kalau konduksi Fourier, kemudian konveksi tadi Newton, kalau radiasi ini nanti adalah pakai hukum Stephen Boltzmann. Rumusnya adalah Q sama dengan epsilon kali theta kali A kali T pangkat 4. Nah, ini yang akan mengkhaskan radiasi adalah dua hal ini. Yang paling menjadi bintang adalah epsilon ini, atau emisivitas. E ini adalah emisivitas, begitu. Emisivitas ini adalah tergantung bendanya itu nanti seperti apa emisivitasnya, atau bisa tembusnya itu seperti sejauh mana. Nanti kita akan bahas. Sedangkan kalau theta ini adalah konstanta Stephen Boltzmann. Ini insya Allah sudah dia tetapan. Jadi semua persamaan radiasi nanti tetanya adalah alfanya adalah 5,7 kali 10 pangkat minus 8 kalau dalam watt ya, watt per meter persegi, Kelvin pangkat 4, atau kalau dalam British unit 0,1713 kali 10 pangkat minus 8 BTU per jam, feet persegi Reaumur pangkat 4. Begitu, A-nya sama, luas permukaan benda, T-nya juga perubahan suhu. Nah ini tadi kekhasan dari radiasi adalah fungsi dari emisivitas. Jadi semakin hitam, semakin hitam benda atau semakin gelap atau padat benda, maka emisivitasnya akan semakin baik, begitu Dik. Jadi benda hitam kita sebut dengan black body. Black body ini emisivitasnya sama dengan 1, begitu. Black body ini nanti emisivitasnya adalah sama dengan 1. Nah, radiasi sempurna yang nanti diterima oleh black body nanti disebut dengan black body radiation, gitu. Jadi ini adalah skema perpindahan radiasinya. Black body emisivitasnya 1, di sini T surroundingnya adalah 400 Kelvin semisalnya, maka panas untuk radiasinya ya tinggal kali epsilon kali alfa kali TS pangkat 4. Jadi ketemulah sekian. Nah, ini adalah contoh besarnya emisivitas di berbagai macam benda dengan kondisi tertentu, begitu ya, benda dengan kondisi tertentu pada suhu yang sama di 300 Kelvin. Jadi benda yang kita cat warnanya hitam, dia punya emisivitas di 0,98. Tetapi kalau kita punya benda yang kemudian dicat warna putih atau bahkan catnya putih itu sendiri, maka dia punya emisivitas 0,9. Lalu kemudian aluminium foil kan dia bercahaya ya, dia emisivitasnya sangat rendah yaitu 0,07. Jadi semakin bening, semakin terang, semakin berpendar benda itu, maka emisivitasnya juga akan semakin turun, begitu ya, semakin kecil. Itu lalu terkait dan semakin kebalikannya semakin dia padat, semakin dia tidak mengkilap, semakin dia gelap warnanya, maka emisivitasnya juga akan semakin tinggi, begitu. Itu beda yang cukup sederhana terkait dengan radiasi. Jadi kalau semisal nanti konduksi kita akan gabungkan dengan radiasi, maka persamaannya untuk menghitung radiasi neto pada kondisi suhu 1 dan suhu 2, maka seperti ini ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan T1, T2, T1 dikurangi T2 karena suhu 1 lebih tinggi daripada T2, begitu, maka kita juga akan gunakan persamaan ini di radiasi, sehingga Q sama dengan epsilon kali alfa kali A kali T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Oke. Ini sedikit mengingat
tabel ini ya teman-teman terkait dengan konversi dari suhu, ini dari Celsius ke Fahrenheit, kemudian Celsius ke Kelvin, kemudian dari Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Kelvin, Kelvin ke Celsius, dan Kelvin ke Fahrenheit. Seperti itu. Ini juga ada beberapa tabel konversi dari BTU ke Joule ke kalori, kemudian dari kalori ke Joule. Begitu. Insya Allah seperti itu teman-teman. Ini ada kuis. Nanti bisa saya tambahkan juga, nanti ada beberapa. Ini karena insya Allah masih ini dalam CP ya Dek ya, ini dalam menghitung Ki biasa, ini menghitung Ki biasa di sini untuk menghitung konversi. Nanti saya akan tambahkan untuk latihan teman-teman terkait dengan konduksi, kemudian radiasi dan konveksi. Oke. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman. Insya Allah materinya, pengantarnya itu ya, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan caranya atau menunjukkan menghitung CP fungsi suhu. Jadi ada beberapa referensi, memang teman-teman nanti akan beda satu referensi dengan referensi yang lain, itu nanti dia akan menunjukkan data yang berbeda, cara mengolahnya lebih tepatnya. Di sini ada nggak ya? Sebentar ya. Ada berarti di di sini. Oke, di sini teman-teman. Ini salah satu referensi yang biasanya digunakan, teman-teman akan gunakan juga besok pas di TA untuk menghitung CP. Nanti sama persis kayak menghitung konstan. Ini adalah CP, tabel CP untuk gas. Kita bisa cek ya, ini YOS. Nanti saya mungkin bisa share ke teman-teman software ya. Jadi di sini YOS-nya juga sama, ini adalah heat capacity of solid. Jadi ini solid, yang ini gas. Kita bisa cek teman-teman bahwa sekali lagi CP itu adalah fungsi suhu ya. Nah, di padat kalau kita melihat di YOS itu ABC saja begitu ya, ABC saja satuannya. Terlalu bersemangat. Nah, CP-nya ini dalam A plus B plus C T kuadrat. Jadi hanya A, B, C saja nih. CP-CP yang akan dideskripsikan sebagai fungsi suhu. Sebaliknya, kalau gas, dia yang memang paling banyak, dia ABCDE-nya sampai parameternya sampai E. Sampai E gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin fluida, begitu ya, semakin fluida zatnya, dia juga akan semakin besar CP-nya. Baik. Nah, ini kalau di liquid, ini kalau yang di liquid saya tambahkan dulu besaran lagi. Kalau liquid tadi, kalau solid kan ABC ya, kalau liquid itu nanti ABCD begitu ya, ABCD. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan untuk membahas terkait dengan menggunakan referensi-referensi ya teman-teman. Dan khusus untuk YOS, CP-nya ini dalam Joule per mol Kelvin. Ada beberapa referensi, sepertinya Perry, dia menggunakannya Joule per massa, begitu ya, Joule per kilogram. Jadi kalau kilogram, maka teman-teman sama halnya kayak yang tadi nih, yang dikerjakan Casanova sama Landini tadi, bahwa kita tinggal kalikan dengan kilogram. Tetapi kalau ini kita harus ubah dulu zatnya ke mol, begitu. Oke, insya Allah itu kita akan lanjutkan minggu depan, teman-teman. Jadi mungkin untuk kuliah kita pada pagi hari ini, saya tadi share-nya insya Allah ini ya. Jadi seperti ini untuk liquid, kemudian ini untuk gas sampai
E, tetapi kalau padatan dia cukup sampai C. Kita akan latihan ini insya Allah minggu depan. Lalu kemudian minggu depan kita sudah masuk ke konduksi ya, teman-teman, konduksi. Mungkin besok akan saya sosialisasikan atau saya kenalkan persamaan tadi. Jadi di perpan ini nanti kalian akan menurunkan deh. Jadi yang hukum Fourier tadi, yang min yang Q sama dengan min KA dt per dx, ini nanti kita akan turunkan ke berbagai macam persamaan yang jauh lebih sederhana, begitu. Biar nanti intinya kita bisa tahu berapa tokinya, begitu. Berapa tokinya, karena Q kan nggak bisa langsung dihitung ya, gitu. Dengan berbagai macam kondisi, Q itu tidak bisa langsung kita tentukan, karena ada beberapa faktor yang harus kita seleksi dulu atau kita harus perhatikan dulu. Nah, itu yang akan saya sampaikan, saya akan kenalkan ke teman-teman kelas A, insya Allah minggu depan. Baik, itu dulu teman-teman untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan sambil jalan. Oke, ini perpan. Karena kebetulan ini teman-teman kan 44 orang ya, 44 orang, dan di sini hadir semua. Maka saya tidak akan presensi manual ya, kontrak kuliah dan pendahuluan. Berarti 120. September. Baik, ini saya klik hadir semua ya teman-teman, karena kalian alhamdulillah hadir semua. Jadi besok deh kalau semisal qadarullah teman-teman ada